permukaan mukosa. Mulai lagi, Bro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di iBreak. Kita sama-sama tahu di Jawa Timur kita ada rumah sakit darurat di Jalan Indrapura dan juga rumah sakit rujukan di Kota Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah memetakan bagi mereka-mereka yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan bisa langsung dirawat di rumah sakit darurat atau di Jalan Indrapura, dan yang dengan kondisi berat bisa dirawat di rumah sakit rujukan utama. Salah satunya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, pertanyaannya, dengan gejala ringan, sedang dan berat, apakah ini ada kata terlambat? Profesor, kita mengetahui ada istilah tidak ada kata terlambat. Nah, kalau kita andai kata sudah tertular COVID, kita baru sadar untuk bisa meningkatkan probiotik, ini bisa nggak dicegah supaya nggak ke fase lebih buruk dari itu? Ya. Jadi yang paling baik adalah pencegahan. Jadi mengkonsumsi tiap hari. Jadi kita harus bisa. Jadi kalau ada kuman virus masuk itu tidak sampai terjadi sakit kita. Oke. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang pandemi ini, sekarang orang ketakutan semua. Ada yang tidak takut, ada yang tidak ngerti. Kalau ngerti dia takut, ya. Jadi ada kalau kena COVID itu bisa tidak ada gejala, namanya asimptomatik, ya. Itu dia mengandung virus itu tapi dia tidak sakit. Dia bisa menularkan. Yang payah itu, ya. Yang kedua, dia kena tapi ringan-ringan saja, ya. Yang ada berikutnya ada yang sedang, ada yang berat, ada yang critical ill, masih pakai pasang respirator. Nah, itu sebenarnya pada tingkat ini sebenarnya sejak awal kalau sudah dicegah dengan kuman baik itu, ya, dan ususnya itu bagus, itu sistem pernapasan juga lebih bagus. Nah, ditunjang oleh dari kegiatan dari usus itu akan jadi baik, paru-paru itu akan sangat menguntungkan sekali. Ya, jadi meskipun sudah kena, itu tidak ada terlambatnya. Ya, kalau bisa lebih baik jauh-jauh sebelumnya mencegah. Tapi kalau sudah terlambat apa boleh buat, ya kita tetap bisa kasihkan. Supaya dengan probiotik ini tubuh yang orang-orang yang memberi reaksi berlebihan, jadi akan jadi parah sekali dalam waktu singkat beberapa hari, paru-parunya peradan yang itu hebat sehingga sesek ditolong dengan respirator juga akhirnya agak susah menerima karena sudah terlalu jauh. Nah, untuk ini probiotik ini bisa meregulasi, jadi yang overinflamasi, overreaction itu jadi turun seimbang dengan yang hypoinflammation itu kurang, ini juga tidak baik, dinaikkan jadi balance. Ya, jadi balance itu artinya kita imun sistem bisa mengendalikan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Jadi bisa cukup untuk mengatasi itu. Jadi memang tidak ada kata terlambat bagi mereka yang sudah tertular, tapi lebih baik dan lebih diutamakan untuk bisa mencegah. Caranya seperti apa? Protokol kesehatan dan juga minum vitamin serta probiotik. Pak Rekta, kalau kita berbicara masalah probiotik, ini kan bentuknya cairan. Tapi saya kalau tidak salah, saya juga pernah mendengar ada probiotik bentuk padat. Bedanya apa, Pak Rekta, antara cairan yang memang dibuat oleh PT Agro Mitra Alimentari yang khusus cairan dengan padat, bedanya apa, Pak? Hanya satu-satunya di dunia probiotik yang bentuknya cair, berisi probiotik yang multistrain, ya, banyak jenis, yang hidup dan aktif dengan masa simpan yang panjang. Karena sesungguhnya sudah terjadi rantai makanan, sudah terjadi mikroekosistem di dalam botol, sehingga masa simpannya bisa sampai 1 tahun. Kita bandingkan dengan probiotik cair yang lain, masa simpannya hanya 10 hari sampai 2 minggu. Nah, dibandingkan dengan probiotik yang kering atau padat, mungkin dalam proses pengeringan, ya, atau pembekuan, sebagian dari mikroba itu akan rusak atau hancur. Nah, sehingga yang masih utuh, yang kemudian harus diaktifkan, dihidupkan dalam usus, ya, mungkin hanya sekitar 10-15%. Nah, itu bedanya. Kalau Pro IM1 ini sejak dari dalam botol, dalam bentuk sediaan, semuanya hidup dan aktif, Mas Oki. Jadi Pro IM1 ini adalah suplemen probiotik pertama di dunia dalam bentuk cair? Yang multistrain. Multistrain dan hidup. Ya. Nah, tadi saya sempat lihat sebelum ini disiarkan, pemirsa, tadi saya sempat lihat bagaimana Pak Rekta mempraktekkan penggunaannya. Kalau tadi Pak Rekta menceritakan konsumsinya bisa diminum langsung atau dicampur dengan minuman, tapi tadi saya lihat Pak Rekta menyemprotkan. Itu memang salah satu cara penggunaannya atau gimana, Pak Rekta? Ya, seperti ini. Itu bentuk spray? Bentuk spray, ya. Botol spray biasa. Kami belum memiliki yang botol khusus, ya, untuk spray. Jadi asal
asal botol spray bisa digunakan, diisi dengan cairan Pro-M1 dari botol, ya kemudian bisa dispraykan ke hidung atau ke kulit ya. Mungkin bisa dicontohkan Pak Rekta sedikit saja. Saya demokan ya. Jadi langsung disemprotkan begitu saja? Ya, dikocok dulu. Oke, dikocok. Kemudian dites apakah sudah membentuk aerosol yang halus. Kalau sudah aerosol halus bisa disemprotkan demikian. Disemprot sambil menarik nafas. Ya. Oh, oke. Harapannya dengan menarik nafas dia bisa masuk sampai dalam sampai ke paru-paru. Seperti dikatakan Profesor Subianto tadi bahwa mikrobiota itu bukan hanya di usus, tapi juga ada di semua organ, salah satunya paru-paru. Akibat penempelan COVID pada paru-paru, maka akan terjadi kekacauan sistem imun di paru-paru yang akhirnya juga akan mengganggu sistem imun yang di usus. Sistem imun yang di usus juga akan kacau. Jadi intervensinya bisa dengan minum. Dengan minum maka sistem imun yang kacau di usus itu diperbaiki. Setelah sistem imun di usus menjadi optimal, seimbang, maka sebaliknya akan memperbaiki sistem imun yang di paru-paru. Tapi itu makan waktu yang cukup panjang ya. Pengamatan kami diuji cobakan di rumah-rumah sakit daerah dan pada teman-teman atau keluarga itu butuh 12 sampai 16 hari sembuhnya COVID-19 ini. Sedangkan kalau dilakukan dua-duanya, intervensi melalui usus dengan minum dan intervensi langsung ke paru-paru dengan spray, itu sembuhnya dengan negatif swab itu tandanya bisa dicapai dalam 5 sampai 7 hari. Perbedaannya cukup signifikan antara sepekan dengan 2 pekan. Jadi cara mengkonsumsinya bisa saya katakan ada dua metode, dengan diminum atau disemprotkan dengan menggunakan botol spray. Prof, terakhir yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi dikatakan oleh Pak Rekta bahwa jika hanya lewat usus penyembuhan COVID bisa berlangsung 2 pekan, tapi jika disemprotkan melalui paru-paru masuk itu bisa lebih singkat 1 pekan. Apakah artinya bagi masyarakat yang sudah tertular, sudah positif COVID, mereka bisa disembuhkan dengan cairan suplemen probiotik multistrain ini? Ya, jadi seperti saya katakan tadi pada awal bahwa masuknya COVID itu terutama lewat pernapasan. Bisa lewat makanan juga. Oleh karena ada istilahnya reseptor, tempat untuk nempel COVID ini pada saluran pernapasan. Pertama yang menerima itu hidung. Tenggorokan hidung, mulut ya kalau makan, itu harus diperbaiki betul. Salah satu adanya dengan spray itu, tapi harus formulanya itu harus disesuaikan dengan syarat untuk spray itu harus baik ya. Jadi sekarang di seluruh dunia produk yang probiotik nasal spray, probiotik nasal yang baru ada 1 atau 2 aja, belum banyak. Kalau kita memproduksi ini dari Pak Rektor besar-besaran dengan kemasan memang sudah diperuntukkan untuk spray siap, akan sangat bermanfaat sekali. Dan itu mungkin saya tambahkan lagi bahwa dengan tetes hidung kalau anak kecil tidak bisa. Nah itu kan aspeknya tidak hanya COVID tapi juga menimbulkan alergi dan sebagainya bisa. Jadi dengan tetes hidung pada anak yang kecil-kecil atau spray pada yang besar atau orang dewasa baik, tapi harus memenuhi persyaratan untuk spray tetes hidung, harus memenuhi persyaratan. Jadi bisa dikonsumsi secara massal tapi harus ada komposisi yang tepat. Pak Rekta, terakhir bagaimana masyarakat bisa membeli atau menemukan atau mengetahui lebih lanjut soal Pro-IM1 ini? Informasi mengenai distributor bisa didapatkan dengan mengunjungi website kami, PT Agromitra Alimentare, www.agromitra.co.id. Kemudian bisa juga didapatkan melalui online shop. Reseller dari distributor sudah menjual produknya melalui online shop, Mas Oki. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung mengecek di www.agromitra.co.id untuk bisa mengetahui bagaimana komposisinya, atau Anda ingin mengenal lebih dulu bisa, dan kalau sudah cocok bisa langsung diberi karena sekarang sudah dijual belikan secara umum dan Anda bisa mendapatkannya di sejumlah distributor yang dekat dengan Anda. Profesor Subianto, terima kasih sudah di studio kami. Pak Rekta, terima kasih. Tadi Pak Prof Subianto mengatakan semoga selanjutnya PT Agromitra bisa memproduksi bentuk spray yang lebih enak dan lebih bisa dibawa kemana-mana supaya masyarakat bisa
kalau enak mau keluar-keluar bisa langsung disemprotkan aja sebagai bentuk antisipasi. Tentu kami akan mengembangkan Mas Oki nasal spray Pro EM1 untuk anak-anak dan sampai vagina suppo juga probiotik. Oke, kita harapkan itu bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa mencegah kita tertular COVID-19 karena sebentar lagi kita akan masuk di era baru, mau tidak mau kita akan hidup dan beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat tetap ingat protokol kesehatan, gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan juga tidak usah berpergian kalau tidak terlalu penting. Dan juga jaga sistem imunitas, vitamin, dan juga probiotik dalam tubuh Anda. Terima kasih sudah menyaksikan iBreak hari ini, saya Christian pamit, sampai jumpa, selamat beraktivitas.